Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi semuanya. Pagi. Well. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Tolong Izwan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semuanya? Altin? Altin kenapa nggak hadir? Sakit. Kita doakan Altin cepat sehat ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan hingga bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Tidak ketinggalan pembelajaran. Dan selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme di dalam diri kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong Maila pimpin ya, dan yang lainnya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari tanah hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, wawasannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya boleh duduk. Ibu ingatkan lagi ya, di pembelajaran ekonomi itu kan ada kesepakatan kelas. Masih ingat nggak? Ibu ingatkan lagi, yang pertama mengenai kerapian. Coba cek bajunya udah rapi belum? Yang cowok udah dimasukin belum bajunya? Lihat sampah di bawah mejanya ada? Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kalau misalnya ibu kasih tugas, kumpulkan tepat pada waktunya. Yang ketiga, tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit, ya. Jadi usahakan pas bel itu sudah ada di dalam kelas, supaya tidak terlambat ya. Udah siap belum belajar ekonomi? Siap? Tapi masih kedengarannya lemes ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita icing speaking dulu ya. Setuju? Setuju. Oke.
Semuanya berdiri, berdiri. Yuk, mulai yuk. Mulai. Jangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Jangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Oke, tepuk tangan. Gimana? Udah semangat? Kalau udah semangat, minggu yang lalu Ibu kan sudah masuk pembelajaran apa? Masih ingat nggak? Tentang apa dulu? Masih ingat? Ya apa? Ya, teori ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat apa itu ilmu ekonomi? Ya, Izwan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia menghidupkan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Mantap, tepuk tangan untuk Izwan. Ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Siapa yang masih ingat? Ya, Maila. Pertama, ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Mantap, tepuk tangan untuk Maila. Yang ketiga nih, siapakah Bapak ilmu ekonomi modern? Ya, Riti. Adam Smith. Tepuk tangan untuk Riti. Tadi sebelum berangkat sekolah udah sarapan belum? Sudah. Udah minum? Makan dan minum itu termasuk apa? Ya, kebutuhan. Kebutuhan apa? Kenapa disebut kebutuhan pokok? Karena apa? Karena paling dibutuhkan untuk tubuh kita. Kalau nggak makan, kalau nggak minum, ya bisa mati, ya kan? Sakit, ya kan? Terus tadi berangkat ke sekolah ada yang pakai motor nggak? Ya, yang pakai motor bisa bergerak karena ada apa?
Ya, bensin saat ini langka nggak? Ya, langka. Itulah materi pada pagi hari ini, yaitu tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kewirausahaan, sumber daya modal, banyak pokoknya. Untuk pembelajaran hari ini, kita menggunakan pendekatan PBL, Problem Based Learning. Dengan tujuan pembelajarannya, coba lihat di layar ya. Nih, tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai di pagi hari ini. Nah, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kebutuhan manusia yang mendasari kelangkaan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kelangkaan sumber daya ekonomi. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dampak dari kelangkaan sumber daya ekonomi terhadap kehidupan manusia dan perekonomian. Jadi ketiga tujuan pembelajaran ini harus kalian kuasai pada hari ini. Untuk itu, Ibu akan menayangkan video, 2 video ya, nanti kalian simak videonya dan dicatat poin penting-pentingnya ya. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terus berkembang seiring perkembangan manusia. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Oh iya, pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Misalnya kebutuhan kita adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi, semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kita pasti masih merasa belum puas. Nantinya, kita akan membutuhkan hal-hal lain, seperti handphone, motor, laptop, dan masih banyak lagi. Nah, karena saking bermacam-macamnya itu, lebih baik kita jabarkan bersama tuh apa saja sih jenis-jenis kebutuhan. Simak terus ya penjelasanku. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Bagi setiap orang, kebutuhan sekunder itu berbeda-beda. Misalnya nih, komputer sangat dibutuhkan oleh seorang programmer, atau motor yang dibutuhkan oleh seorang ojek dan kurir. Kacamata yang sangat dibutuhkan oleh seseorang yang menderita minus untuk membantu penglihatannya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan ini untuk bermewah-mewahan. Seperti contoh, ibu membeli perhiasan, Andi, seorang pengusaha sukses, membeli rumah mewah, atau Windy, seorang investor yang sukses membeli mobil mewah. Nah, kebutuhan yang kusebutkan tadi itu termasuk kebutuhan intensitasnya ya. Oke, kita lanjutkan ke kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang sifatnya memberikan dampak terhadap isi tubuh kita, seperti berolahraga yang memberikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Lanjut, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang dirasakan secara batinnya kita, seperti halnya kita beribadah dan kasih sayang dari orang tua kita. Walaupun tidak terlihat, namun bagi kita yang bisa merasakan. Nah, selanjutnya kebutuhan menurut subjektif. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang dipenuhi untuk kepuasan pribadi. Contohnya seperti pelajar yang membutuhkan seragam, buku tulis, hingga alat tulis. Sedangkan kebutuhan yang dipenuhi untuk kepuasan orang banyak disebut kebutuhan sosial.
seperti halnya rumah sakit, tempat ibadah, dan jalan raya. Oh iya, ada lagi nih, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, seperti halnya ketika kita merasakan lapar, pasti kita harus makan, atau ketika kita merasakan sakit demam, kita pasti langsung membeli obat atau berobat ke dokter. Jika kebutuhan yang dipenuhi untuk masa depan itu disebut kebutuhan yang akan datang. Misalnya nih, setiap minggu ayahku pergi ke bank untuk menabung tabungan pendidikanku. Oke, itu tadi pembahasan tentang jenis-jenis kebutuhan. Sampai di sini, apakah kamu sudah mengerti? Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu dalam memahami jenis-jenis kebutuhan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Saat jam istirahat di sekolah, tiba-tiba HP-mu berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang mengirim info jika artis favoritmu itu mau menyelenggarakan konser. Cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Ya, sedih banget deh. Padahal kamu sudah memimpikan sejak dulu untuk melihat konser idola sambil teriak-teriak histeris itu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan tiket di sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu nggak, jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya usaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang kamu miliki ini membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh iya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka
harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Oke, setelah menonton kedua video tadi tentang kebutuhan dan kelangkaan, informasi apa saja yang kalian dapatkan? Yuk, ada yang tahu nggak? Tentang apa tadi yang di depan ini tadi? Tentang kebutuhan. Kebutuhan itu apa tadi kebutuhan? Ya, sesuatu yang harus dipenuhi. Tadi kan kebutuhan itu terbagi berbagai jenis ya kan? Masih ingat kan? Kebutuhan berdasarkan intensitasnya, kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer tadi? Ya, kebutuhan pokok. Contohnya apa? Makan, minum, tempat tinggal, air. Terus kebutuhan sekunder. Apa tadi contohnya? Kebutuhan sekunder itu sifatnya pelengkap. Lengkap. Contohnya perabotan rumah tangga, ya kan? Televisi, dan sebagainya. Yang terakhir kebutuhan tersier. Bersifat bermegah-megahan. Contohnya apa tadi? Beli mobil mewah, beli jam tangan mewah, rumah mewah. Dan ada lagi kebutuhan berdasarkan sifatnya tadi. Ingat nggak? Kebutuhan apa tadi? Ya, kebutuhan jasmani. Contohnya apa? Berolahraga. Terus kebutuhan rohani. Contohnya apa tadi? Beribadah, kasih sayang orang tua, ya kan? Terus ada kebutuhan berdasarkan subjek. Ingat nggak? Kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan individu. Terus kebutuhan kelompok. Kalau individu antara kebutuhan siswa sama kebutuhan guru tentunya berbeda ya kan? Siswa butuh pena, butuh buku, butuh tas, butuh sepatu, butuh seragam sekolah. Sementara guru butuhnya proyektor, laptop, perangkat-perangkat pembelajaran. Jadi berbeda tuh antara kebutuhan satu sama kebutuhan yang lainnya. Terus kebutuhan kelompok tadi. Apa itu kebutuhan kelompok tadi? Kelompok berarti digunakan bersama-sama, ya kan? Contohnya seperti masjid. Ada masjid yang digunakan cuma satu orang? Ya. Pasti rame-rame kan? Ya. Terus apa lagi? Jalan raya. Ada orang jalan raya cuma sendiri aja di jalan raya? Nah, rame-rame kan? Terus apa lagi? Rumah sakit. Itu yang dinamakan kebutuhan kelompok. Terus kebutuhan berdasarkan pemenuhannya tadi. Ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama kebutuhan sekarang. Kalau misalnya adikmu sakit, apa iya dia berobat nanti bulan depan ya dia berobat? Boleh kayak gitu? Boleh? Nggak boleh kan? Berarti kalau dia sakit harus berobat di hari itu juga kan? Terus kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan masa depan. Contohnya kalian nih dipersiapkan oleh orang tua kalian dana pendidikan. Dibuatlah simpanan pelajar dari sekarang supaya nanti ketika kalian selesai dari SMA 13 Batam, orang tua kalian sudah punya tabungan untuk sekolah selanjutnya, kuliah. Dari materi yang Ibu sampaikan ini, supaya menambah pemahaman kalian, ada tugas kelompok nih di dalam LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Ada masalah yang harus kalian selesaikan. Ibu kan sudah membagi kelompoknya kan? Sudah duduk bersama kelompoknya kan? Nah, itu dikerjakan per kelompok dan Ibu juga sudah mengizinkan untuk membawa HP. Jadi nanti kalian bisa buka HP nanti untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Bisa buka HP, bisa cari di Google, bisa juga di buku paket. Nih, kelompok C.
Ini kelompok A. Kelompok D. Ini kelompok B. Yang namanya kerja kelompok berarti dikerjakan bersama-sama. Jangan satu yang kerja, yang lainnya nggak kerja ya. Ini nanti, ini bukunya. Ya, satu kertas. Boleh juga dijawab di lembar ini, kalau nggak cukup baru ke sini ya. Kalau kerja kelompok itu semuanya berpartisipasi, karena ada nilainya nanti setiap kelompok yang aktif. Dan untuk yang kelompok video sama artikel bisa lihat di grup WA kita tadi, Bu sudah kirim linknya. Coba buka yang grup Izwan sama Maila ya. Yang untuk artikelnya bisa dicari di grup WA tadi, Bu sudah kirim di grup anggota kita. Nanti setelah dikerjakan baru, oh ini berarti menjawab ini soal. Yang artikel tadi siapa tadi yang artikel? Ini apa yang video ya? Nah, berarti cari yang di grup, udah Ibu share tadi. Lihat videonya bercerita tentang apa, jawab di situ. Oh, ini yang kelompok ini nih artikel. Coba buka di grup. Bija, coba buka Bija, ada artikelnya. Grup yang satu lagi, yang anggota apa tuh? Anggota awak juga. Memi masuk ya, Memi masuk. Kalau yang kurang ngerti boleh tanya sama Ibu. Nah itu yang artikel tuh, ini bawah tuh. Itu ada masalah di LKPD, selesaikan sama-sama. Itu jawabannya, tempat jawabannya. Boleh nanti kalau misalnya di sini nggak cukup, boleh lanjut ke belakang atau tambah sini lagi. Boleh buka HP ya, cari di Google boleh. Boleh cari di Google. Indra. Ini dibuka ya topinya, lupa Ibu tadi. Buka dulu ya. Simpan dulu. Kalau yang kurang ngerti soalnya boleh tanya sama Ibu. Jangan sampai malu bertanya sesat di jalan. Nggak pulang-pulang nanti. Itu yang video LKPD yang ada video, ditonton videonya dulu. Ditonton videonya, kalau yang artikel dibaca artikelnya.
Ada artikelnya kan? Indra masuk ke grup kan Indra? Masuk nggak Indra ke grup? Ada. Coba kirim ke Indra biar Indra bisa baca juga kan? Artikelnya udah? Coba. Bisa kok dikuatin dikit biar dengar. Boleh. Iya kan karena ini. Nah itulah, coba share ke bawah. Nah itu dia, udah beritanya tuh. Baca sampai bawah. Masukan dari Pertamina yang hanya 40 ton BBM dalam Juna, Dua tuh. nah, sampaikan ya. Itu ya. Nah, dibaca materinya. Indra dibaca juga Indra ya. Kalau kurang paham tanya sama ibu apa yang itu. Yang mana? Soal yang mana? Secara umum mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Nah, maksudnya kenapa tuh masalah apa di video itu tadi? Nah, kelangkaan BBM ya kan? Nah, itu kenapa tuh sebabnya tuh? Ada yang di video itu jawabannya tuh. Karena ada masalah itu tuh, yang pengiriman tuh, ingat nggak pengiriman? Buka aja, nggak apa-apa. Materi artikel itulah. Nanti kalau itu bisa cari referensi lain juga, tambah. Masalahnya di artikel, terus tambahlah yang ini dari referensi lain.
kelompok berapa nih? Kelompok A. Masalahnya masalah apa tuh di situ? Tentang kelangkaan minyak. Maila, kenapa Maila? Aila apa? Alia yang jual buket-buket itu kan Alia? Ya, bagus-bagus ibu nengok FB kan? Kalau dari pokok-pokok utara itu dari Sumatera Barat. Nah, ingat. Terus pemerintah daerah. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pemerintah daerah
Bisa kelompok Riko? Bisa, Bu. Tidak ada kendala. Bagus. Bisa ya? Coba dibaca-baca dulu ya. Kelompok Pija udah bisa jawab? Indra, kenapa Indra? Semangat Indra. Kelompoknya Maila ada kendala? Bu, sedikit lagi selesai. Oke, mantap.
Kelompoknya sinar ada kendala? Kelompok yang sudah siap siapa nih? Kelompoknya pelangi, terus kelompoknya sinar, lagi kelompok Riko belum? Kelompok siapa nih? Hijau? Kalau ada kendala bisa tanya sama ibu. Yang mana yang sulitnya? Kelompoknya siapa? Riko. Nomor berapa yang sulitnya? Nomor 4, apa tuh?
Coba Ibu lihat. Kita memprediksi masalah BBM terjadi biasa. Kalau misalnya BBM-nya dibiarkan kayak mana tuh? Sementara kebutuhan akan BBM itu bertambah. Kita mau jalankan motor, mau jalankan mobil kayak mana? Apa yang terjadi? Minyaknya naik, Bu. Ya, itu satu udah dapat. Kenaikan harga, apalagi? Terjadi kelangkaan. Apalagi? Kalau misalnya orang susah pergi kerja karena nggak ada itu BBM, apa yang terjadi? Terjadi apa di situ? Nggak bisa kerja. Artinya jadi pengangguran. Apa lagi? Kalau mau produksi barang, nggak ada BBM-nya kayak mana? Produksi itu terhambat kan? Otomatis barang-barang nggak sampai ke kita kan? Nah, semangat ya, semangat. Nanti kalau yang udah siap, presentasi, hasil diskusinya di depan, yang lainnya menyimak, lalu menanggapi ya, bertanya, boleh bertanya. Satu kelompok, satu pertanyaan aja. Materinya seputar kebutuhan dan kelangkaan ya, jangan pula nanti materi kebutuhan, kelangkaan kalian masuknya ke geografi pula nanti kan, nggak nyambung ya. Nama anggotanya jangan lupa ditulis. Kelasnya, mapel. Oke, yang sudah siap boleh presentasi? Presentasi terlebih dahulu. Yuk, kelompok mana? Kelompok Maila, bisa bawa kursinya juga, bisa juga kalau mau ini, berdiri aja. Yang lainnya menanggapi nanti, tolong simak dulu temannya yang presentasi. Ya, nanti simak dulu apa yang disampaikan kelompok ini, kelompok Maila. Siapa yang pemateri, siapa yang ini pembukanya. Moderatornya siapa? Pematerinya siapa? Yang menjawab siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok B akan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator, Maila sebagai penulis materi, dia sebagai tanya jawab, dan kemudian dia sebagai sesi tanya jawab 2. Sebelum itu saya akan membacakan soal-soal terlebih dahulu. Satu, sebutkan 5 kebutuhan yang paling mendasar menurut. Jawaban nomor 1 adalah 5 kebutuhan yang paling mendasar menurut kami. Yang pertama yaitu makanan, pendidikan, pakaian, kesehatan, dan rumah.
Dua, bagaimana kebutuhan tersebut menimbulkan kelangkaan? Nomor dua, jawabannya adalah kebutuhan yang tidak terbatas dihadirkan pada sumber daya yang terbatas sehingga menimbulkan kelangkaan. Misalnya, kebutuhan akan makanan terus meningkat seiring bertambahnya populasi. Namun, lahan pertanian dan sumber daya air untuk produksi pangan terbatas sehingga pangan menjadi langka. Tiga, bagaimana kita dapat mengklasifikasikan kebutuhan manusia? Adakah hierarki dalam manusianya? Jawaban nomor tiga adalah kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan berdasarkan hierarki seperti yang dijelaskan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki ini misal kebutuhan fisiologi, keamanan, cinta, dan rasa memiliki, penghargaan dan aktualisasi diri. Kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Empat, dampak apa yang ditimbulkan dari keberadaan sumber daya alam terhadap kehidupan manusia? Jawaban nomor 4 yaitu kelangkaan sumber daya alam dapat menimbulkan dampak negatif seperti kenaikan harga barang dan jasa yang bergantung pada sumber daya tersebut, terhambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir potensi konflik sosial akibat perebutan sumber daya. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Cara mengatasi kelangkaan antara lain, yang pertama, mengelola sumber daya secara bijak dan berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan teknologi alternatif atau mengganti sumber daya yang langka. Dan yang terakhir, menerapkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Itu saja materi dari kami masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Yuk, yang mau bertanya, kelompok lain. Satu aja ya, satu pertanyaan, satu kelompok. Materi seputar kebutuhan dan kelangkaan. Kelompok siapa yang mau bertanya? Bagaimana kelangkaan bisa terjadi? Pertanyaannya Riko. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Ada kelompok sinar? Cukup? Hanya 2? Oke, hanya 2. Boleh dijawab. Kelompoknya Maila. Jadi ada yang mau bertanya, kami akan menjawab. Ada pertanyaan dari kelompok A. Kelangkaan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya. Udah jelas, Riko? Yes. Oke. Jawaban dari kelompok 3, faktor penyebab kelangkaan. 1, faktor alam, 2, faktor ekonomi, 3, faktor sosial dan budaya, 4, kerusakan sumber daya alam akibat manusia. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Maila. Yuk, kelompok siapa lagi yang ingin maju? Kelompok sinar udah siap? Kalau udah siap, boleh maju. Ini apa Bima? Buka dulu ya topinya Bima.
Semuanya perhatikan ya, simak ya apa yang disampaikan kelompoknya Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan kami dari kelompok A. Di kami sini kami akan membahas mengenai permasalahan kelangkaan sumber daya. Sebelumnya perkenalkan saya Pak Raja, moderator, kemudian ada Bima sebagai penanya, kemudian Tina penjelas 1 dan Umi tugas 2. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan bikin pertanyaan yang pertama. Kalau apa yang terjadi pada agama Kemudian ada wadah dan seterusnya. dua, kenapa maka terbuat terjadi? Masalah ini bisa terjadi karena adanya bantuan bukti peningkatan permintaan atau terkait penimbunan oleh kemudian tidak bertanggung jawab. Dua, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Baiklah, dari pembahasan dari Mas tadi, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, Ya, kelompok Maila. apa pengertian kelangkaan? Pengertian kelangkaan. Baik, kami tahu dulu pertanyaan dari kelompok Maila. dua. Selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi? Yuk, dari kelompok lain. Kelompoknya Arjuna. Masalah kelangkaan nih. Kelompoknya Pija. Ya, kelompok Pija mau bertanya nih. Penyebab terjadinya kelangkaan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kami tahu dulu pertanyaannya. Ada lagi cukup? Oke, cukup. Setelah kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok dua terlebih dahulu. Akan dijawab oleh saya sendiri. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalam kata lain, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Apakah sudah jelas? Oke. Pertanyaan yang kedua. Dan yang kedua dari kelompok 3. Faktor-faktor kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Beberapa faktor penyebab kelangkaan meliputi: yang pertama, faktor alam; yang kedua, faktor ekonomi; yang ketiga, faktor sosial dan budaya; dan yang keempat, kerusakan sumber daya alam akibat oleh manusia. Ada lagi yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok siapa lagi? Kelompoknya Riko atau kelompoknya Pija? Yang lainnya simak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami sampaikan ahli presentasi kami tentang kelangkaan BBM. Sebelum itu, saya akan perkenalkan antara saya sebagai moderator sendiri namanya sementara sebagai penulis Rizky, sebagai penjelas visual dan juga pertanyaan dari kelompok kami atau presentasi yang kami sampaikan ini adalah soal tentang permasalahan pada video tentang kelangkaan BBM. Jadi pertanyaan pertama adalah masalah apa yang terjadi pada video tersebut? Kelangkaan BBM. Secara umum, mengapa masalah tersebut terjadi? Serius ya kelompok Riko. Karena ini yang masuk pada Pertamina yang hanya solusi BBM dalam hari. Apa upaya yang dilakukan pemerintah agar masalah tersebut tidak terjadi? Pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan penyaluran sehingga tak terjadi kelangkaan BBM di masyarakat. Cepat jelaskan prediksi yang mungkin terjadi di masa mendatang apabila masalah tersebut terus terjadi. Apabila kelangkaan BBM terus terjadi, kelangkaan BBM akan semakin tinggi dan harga BBM akan semakin naik karena kelangkaannya. Di sini saja jawaban yang dapat saya sampaikan tentang soal yang tadi ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Ya, Ya, kelompok Maila. kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa upaya untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM? Upaya untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM. Apakah ada pertanyaan lagi? Kelompok siapa lagi yang mau? Kelompoknya ini, Sinar. Bahkan saya ambil dari kelompok A ingin tanya kepada kelompok 4. Jika kalian terhalang BBM dan saat itu harga BBM tidak mahal atau langka, apa yang akan kalian pilih? Apakah tetap membeli atau tidak? Jelaskan alasannya. Dia bilang jika harga BBM-nya naik, kan lagi langka tuh, harganya tinggi. Terus bensin kalian habis, gimana kalian mau beli atau enggak gitu? Pilihan apa yang kalian buat? Maka kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa upaya mengatasi kelangkaan BBM? Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku minyak atau BBM, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan beberapa upaya, yaitu melakukan diversifikasi sumber energi, terus meningkatkan efisiensi energi, dan mengoptimalkan distribusi BBM. Oke, jelas Maila? Jelas. Ini yang pertanyaan dari Alvin tadi, Alvin. Itu ini kayak pendapat kalian lah. Kondisikan kalau kalian itu sebagai pengendara mobil atau motor yang butuh BBM. Tentu saja beli, karena kita akan bekerja. Tidak mungkin kita bekerja tidak berkendaraan, tidak bekerja jauh. Jadi silahkan ya, betul kan? Ya. Jadi walaupun harganya mahal, tetap juga kita beli kan? Karena kita butuh untuk bekerja ya kan? Kalau enggak kita nggak bisa bekerja, akan terjadi pengangguran, makin parah lagi masalahnya ya kan? Oke. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok 3.
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan dari kelompok dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok C akan membahas tentang penukaan beras. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan satu anggota kelompok kami. Saya sendiri adalah tugas sebagai moderator, Melia sebagai Muhammad Abida sebagai penjelas dan Melia sebagai tanya jawab. Langsung saja penjelasan yang akan disampaikan oleh Alinda. Sebelum itu saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, masalah apa yang terjadi pada gambar tersebut? Secara umum, mengapa masalah tersebut terjadi? Ini hanya masalah distribusi terganggu karena banjir. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya, yaitu pertama, Bulog mengatakan Bulog akan melonggarkan kebijakan pembelian beras program PHP bagi pedagang kecil maupun di tengah masakan beras. Kalau ingin pelonggaran kebijakan ini, bisa membeli beras PHP lebih dari 2 kuartal sesuai ketentuan kebijakan Bulog. Yang terakhir, jelaskan prediksi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang apabila masalah kelangkaan dalam arti ini terus-menerus terjadi. Pak, prediksi yang mungkin terjadi termasuk 1. Kenaikan harga beras yang signifikan. 2. Penurunan daya beli masyarakat. 3. Peningkatan angka kemiskinan hingga sebab gangguan pada stabilitas sosial ekonomi. Baiklah, itu saja penjelasan yang akan mendapatkan sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya bertanya juga. Kenapa saya Maya Sarika Putri dari kelompok 2 ingin bertanya? Sebelumnya, seperti yang kita ketahui di Indonesia itu ada berbagai jenis beras. Salah satunya itu beras Bulog. Nah, kenapa di Indonesia para pedagang lebih enggan untuk menjual beras Bulog? Ini aja, mengapa warga Indonesia, kenapa pedagang Indonesia kurang minat untuk berniaga dalam jenis beras Bulog? Mengapa? Termasuk beras Bulog. beras Bulog, beras yang selalu dapat bantuan dari pemerintah itu kan. Dia agak ini ya, agak ada batunya ya kan, agak kotor dia. Iya, memang. Ya. Memang berasnya ini. Mungkin kalian pernah dapat beras Bulog? Ibu pernah dapat masalahnya? ada dapat dulu pun dapat keluaran botol. Pertanyaannya ya. Sementara itu ada nggak lagi yang bertanya sambil ini kelompoknya ini lagi mencari jawaban? Apa ada yang bertanya lagi? Jika beras mengalami kelangkaan, apakah harga beras akan naik atau turun? Jelaskan turun. Kalau sudah kelangkaan otomatis dia nggak ada turun-turun itu. Apa tadi soalnya? Jika beras mengalami kelangkaan, apakah harga beras akan naik? Nah, oke ya, 2 pertanyaan aja ya. Yang lain nanti kalau misalnya mau menanggapi boleh.
Bantu temannya juga boleh misalnya. Punya pendapat yang lain misalnya, boleh. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mendes Serikat. Akan dijawab oleh Mendes. Gimana, udah jelas? Pertanyaan dari Riko tadi. Ya, Riko dengarkan. Kelangkaan beras dapat memicu kenaikan harga karena beras tersebut langka. Sudah jelas? Jelas. Baiklah, sampai di sini saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya mengenai presentasi tadi itu udah bagus ya, cara menyelesaikan masalahnya udah bagus, menjawab pertanyaan teman-temannya sudah bagus. Tapi ada koreksi dari Ibu, kalau misalnya di depan harus serius ya, jangan main-main ya. Karena kita lagi belajar nanti, karena kalau presentasi kayak gini, ketika kalian kuliah nanti itu makanan sehari-hari. Tiada hari tanpa presentasi. Jadi kalian menanggapi dari berbagai suku di situ nanti. Di dalam perkuliahan itu ada Jawa, ada Batak, ada Melayu. Kalian bergabung di situ tuh. Ya, jadi kita harus bisa bersaing sama mereka nanti ya. Karena pembelajaran di SMA ini ibarat kita belajar dulu, nanti mengaplikasikannya di dunia perkuliahan. Oke? Nah, selanjutnya kita, Ibu mau kalian menyimpulkan materi kebutuhan dan kelangkaan sumber daya manusia. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Piza. Setelah mempelajari materi kebutuhan dan kelangkaan, saya dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, dari mempelajari ini dia bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Terus apa? Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Riko. Ya, dapat mengelompokkan kebutuhan berdasarkan jenisnya. Ada lagi? Indra. Setelah mempelajari materi kelangkaan, saya jadi lebih baik, lebih bijak menggunakan sumber daya yang ada. Ya, lebih bijak menggunakan sumber daya yang ada. Karena kalau nggak bijak, apa yang terjadi? Kelangkaan. Sudah jawab soal, sudah diskusi, sudah presentasi, otomatis sudah lelah kan? Sudah kurang lagi semangatnya ya kan? Jadi kita ice breaking lagi ya. Setuju? Ice breakingnya mudah aja. Nanti kalian tuliskan angka 1 sampai 9. Tapi bukan di buku. Anggap saja pena. Tangan kalian ini pena, ini papan tulis. Jadi kalian lukiskan 1. Paham kan Mas Ibu? Oke, kita mulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya.
Kita menuliskan angka 1 sampai 9 tapi menggunakan tubuh kita. Tahu kan? Bayangkan tubuh kalian ini pena. Ya, gambarkan angka 1 seperti apa? Contoh 1 kayak mana? Kayak gini. Ya, pokoknya tubuh kalian semuanya harus bergerak. Oke, siap? Siap nggak? Siap ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, semuanya boleh duduk. Gimana? Setelah ice breaking, perasaannya kayak gimana? Long, ya kan? Udah nggak tegang lagi kan? Udah nggak stres lagi kan? Oke. Selanjutnya, ada soal individu dikerjakan dalam waktu 3 menit aja ya. Bentar aja. Ini beda dikit. Sedikit-sedikit aja ya. Yang pengertian kebutuhan. Satu-satu aja jawabnya. Satu-satu itunya aja. Ini tugas individu untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian mengenai materi tadi. Penanya nggak ada? Ini kan ada tadi. Kenapa nggak diambil ya di depan tadi? Apa? Itu dijawab ya, buat nama. Nah. Ya, dikerjakan dulu tes individunya. Udah ada ya? Ibu kelebihan pena nih, banyak buku. Dijawabnya per individu, jangan lihat temannya. Kan kerja individu. Ya, kerja sendiri-sendiri. Ya. Apa? Ya, satu aja. Misalnya sekunder berapa, tersier apa, satu aja. Kalau mau lebih ya boleh. Satu menit lagi ya.
Oke, dah ya. Kumpulkan sama temannya berbangku. Misalnya Sinar kumpulkan, Rifki, Maila kumpulkan ya, buat satu. Antar ke ibu ke depan yuk. Langsung aja ya. Oke, sini. Hati-hati, nanti jatuh. Rifki, ya kumpulkan buat satu ya. Ada. Oke. Lembar kerjanya sudah siap. Tadi pemahaman tentang materi ini sudah paham belum semuanya? Yakin? Yakin? Bagus. Kalau gitu Ibu mau kita refleksi pembelajaran ya. Tadi gimana nih menurut pendapat kalian atau pemanfaat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa ini menjawab? Pelangi? Jadi, Ya, Pelangi. konsumen yang lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan agar tidak terjadi kelangkaan. Ya, menjadi konsumen yang lebih bijak agar tidak terjadi kelangkaan. Siapa lagi? Ya, Alia. Sekarang saya bahagia dan saya suka mendapatkan materi. Ya, perasaannya bahagia karena bisa bekerja sama dengan teman kelompok. Ada lagi yang mau menambahkan nggak? Refleksinya, ada lagi yang menambahkan? Ada? Kalau tidak ada, materi minggu depan itu tentang skala prioritas. Ya, skala prioritas. Kalian punya HP kan? Nah, nanti di rumah buka di Google, di YouTube, apa itu skala prioritas. Supaya nanti ketika kalian masuk ke pembelajaran selanjutnya udah paham, udah tahu nih apa itu skala prioritas dan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Dan juga materi tentang kebutuhan dan kelangkaan hari ini bukan hanya sampai di sini nih, bukan hanya sampai di bangku sini aja di SMA Negeri 13 Batam, tapi dapat kalian aplikasikan ke kehidupan kalian kan, karena kebutuhan sama kelangkaan ini kan nyata ya kan, berkaitan nggak dengan kehidupan kalian? Ya, berkaitan kan, kalian butuh sesuatu, kebutuhan, terus kelangkaan, fenomena-fenomena kelangkaan sering terjadi ya kan? Tahu kan salah satunya apa? Coba sebutkan satu aja contoh kelangkaan. Selain BBM, apa yang sering terjadi? Bahkan di Kepulauan Kotorong ini, ada waktu itu, susah sekali mau masak. Iya, gas, mantap, tepuk tangan untuk Pelangi. Ya, gas LPG ya, susah kan? Ya. Nah, itu terjadi kelangkaan gas LPG tabung 3 kilo ya kan? Oke, jadi nanti aplikasikan ke kehidupan kalian, bukan hanya belajar di sini, aplikasikan di kehidupan nyata. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya hingga pembelajaran hari ini bisa tercapai ya. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.